Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Iring, Sumatera Selatan. Di sini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Desti Ayu, guru biologi dari SMA Negeri 1 Lempung Jaya. Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam Ibu Andri. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu ya. Di sini Bu ya, kita seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum nanti saya akan mengobservasi Ibu. Nah ini ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan terkait observasi yang akan dilakukan nanti. Kita langsung saja Bu Desti ya. Boleh Bu. Ini Bu ya, terkait observasi nanti, ini apa ya Bu yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang ingin dicapai dalam kegiatan nanti? Pada saat observasi nanti Bu ya, materi yang akan saya sampaikan itu tentang sintesis protein. Nah, tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan modul yang telah saya buat itu ada 3. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan sintesis protein melalui bagan alur atau poster. Yang kedua itu siswa mampu memahami proses dari sintesis protein dari transkripsi sampai translasi. Kemudian yang ketiga itu siswa atau peserta didik mampu mengaitkan sintesis protein ini hubungannya dengan DNA, RNA, sama kromosom dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti sangat kompleks Bu ya, dari menjelaskan hingga bagaimana penerapannya nanti Bu ya. Oke, materi apa jadi yang Ibu ajarkan tadi ya? Sintesis protein. Oh, sintesis protein. Oke. Kemudian strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu rencanakan dilakukan nanti Bu? Nah, rencananya itu Bu, strategi pada saat pembelajaran nanti itu saya akan ceramah Bu ya, kayak ada strateginya ceramah, karena nanti saya akan menjelaskan dulu materinya, kemudian baru siswa itu dibuat berkelompok, kemudian ada diskusi kelompok, lalu siswa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sedangkan model yang saya gunakan yaitu discovery learning Bu, jadi siswa itu mampu nanti di akhir pembelajaran menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Oke, berarti bervariasi Bu ya, ada bagaimana Ibu menjelaskan dengan ceramah, kemudian Ibu bagi dalam kelompok. Ya. Bagus sekali Bu ya rencananya. Kemudian media apa saja yang Ibu gunakan ya dalam pembelajaran nanti? Medianya itu Bu, saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Nanti pada saat pembelajaran saya akan tayangkan ya melalui Infocus. Kemudian setelah selesai menayangkan video pembelajaran akan saya perjelas dengan PPT. Jadi kayak saya akan menjelaskan ulang bagaimana terjadinya proses sintesis protein. Kemudian saya juga menyediakan bahan bacaan untuk siswa, dan juga siswa sudah dilengkapi oleh dengan bantuan buku cetak Bu. Oh ya Bu, berarti Ibu sudah menyediakan berbagai macam sumber belajar Bu ya. Alokasi waktu ini Bu ya, berapa lama waktu yang akan dialokasikan pada aktivitas belajar nanti Bu? Alokasi waktunya itu 90 menit Bu, jadi 2 JP, karena 1 JP itu 45 menit. Mungkin di pendahuluan seperti modul yang sudah saya sediakan ini, semoga cukup Bu ya. Di pendahuluan itu ada 10 menit, kemudian di kegiatan inti itu ada 70 menit, kemudian di penutup itu ada 10 menit Bu. Ya udah Ibu bagi bagian Bu ya. Oke. Nah, di sini terkait peserta didik ya yang ada di kelas Ibu nanti. Ya. Ini berapa jumlah peserta didik yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu? Nah, nanti saya akan ngajar Ibu mengobservasi saya itu di kelas 12.1 Bu. Kebetulan jumlah mereka adalah 29 orang. Jadi laki-lakinya itu ada 8, siswa perempuannya itu atau siswi perempuannya itu ada 21. Oke, berarti banyak perempuannya Bu ya. Nanti dalam pembagian kelompoknya kan Ibu sesuaikan. Iya, sudah disesuaikan. Kemudian ini mengenai karakteristik peserta didik Ibu ya. Bagaimana karakteristik secara umumnya Bu ya peserta didik dalam kelas tersebut? Kalau secara umum saya ada menemukan 1
satu Bu ya. Memang yang lain itu sudah bagus ya, kayak kemampuannya, akademiknya. Saya ada satu menemukan siswa ini yang Berkebutuhan khusus gitu? Iya, inklusif Oke. atau slow learner. Jadi kayak perlu dilakukan pendampingan pada saat kita melakukan pendampingan secara individu atau kelompok. Saya memberikan perhatian khusus kepada siswa ini karena dia ini agak lambat dibandingkan dengan teman-temannya dalam mencerna apa yang saya jelaskan. Jadi kayak kita harus mengulang 2-3 kali baru dia bisa memahami Bu, seperti itu. Oke Bu, berarti Ibu sudah ada solusi ya dari apa kendala yang tadi Bu ya, siswa yang berkebutuhan khusus tadi. Kemudian ini Bu, kepersiapan yang Ibu lakukan terkait perangkat pembelajaran, apakah semua perangkat pembelajaran ini sudah Ibu siapkan? Insya Allah Bu, untuk media perangkat pada saat saya observasi nanti sudah saya siapkan. Saya sudah mengeprint modulnya untuk Ibu, kemudian untuk saya juga, saya sudah mengeprint LKPD dan menyiapkan media yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti. Oke, berarti sudah siap Bu ya. Kemudian tata ruang ini Bu ya, yang akan Ibu gunakan nanti bagaimana? Coba Ibu jelaskan. Tata ruangnya itu biasa Bu ya, kayak susunan bangku berbaris dan berbanjar panjang. Tetapi nanti pada saat saya sudah melakukan kuis pembagian kelompok itu siswa akan duduk secara berkelompok. Oh, berarti awalnya mejanya. awalnya biasa kemudian berkelompok Bu ya. Oke. Ini terkait asesmen penilaian yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan observasi nanti. Nah, ini bagaimana? Apa saja yang Ibu gunakan? Untuk melakukan atau menilai ketercapaian pembelajaran saya hari itu Bu, saya sudah melakukan atau membuat 3 penilaian. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan dengan cara siswa itu mengerjakan kuis. Nanti siswanya itu saya suruh mengerjakan kuis menjodohkan Bu. Kemudian untuk menilai dari keterampilannya, saya nanti menilai dari siswa itu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, kemudian mempresentasikannya ke depan. Itu sudah rubriknya sudah saya buat. Kemudian yang terakhir nilai sikap. Nah, nilai sikap itu dilihat dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu semuanya saya masukkan Bu di sikap. Berarti ada 3 ya Bu ya, ada pengetahuan dengan kuis tadi, kemudian keterampilannya melalui kegiatan diskusi dan presentasi, dan sikapnya itu dari profil pelajar Pancasila Bu ya. Oke, bagus sekali Bu. Jadwal ini Bu ya, terkait jadwal yang akan kita sepakati ini, kira-kira kapan waktu observasinya Bu? Kemungkinan Bu ya, jadwal observasinya itu hari Minggu depan Bu. Hari Minggu depan di hari Rabu. Minggu depan di hari Rabu itu jam pertama sampai jam ketiga Bu. Oke, berarti Rabu Bu ya. Saya mungkin akan mencatat di sini dulu Bu ya. Kemudian ini Bu, terkait tahapan kegiatan pembelajaran. Tadi kan Ibu sebutkan ada 3 dari kependahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ini ada rincian-rincian tertentu yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan tersebut? Mungkin rincinya itu Bu ya, seperti biasa, seperti runut kitab pembelajaran seperti biasanya ya. Pasti di awal itu pada saat kita masuk kelas, kita memberikan salam dulu, terus menyapa peserta didik, kemudian kita mengajak peserta didik berdoa, mengingatkan kesepakatan kelas, sama melihat lagi mengkondisikan siswa itu pada saat di pendahuluan. Mungkin kalau di kegiatan inti itu dimulai dari kita menjelaskan materi dulu, kemudian kayak membagikan LKPD, baru membagi kelompok, mengamati dan melihat aktivitas siswa. Kita pergi ke kelompok-kelompok kecil untuk memberikan arahan atau masukan jika mereka meminta bantuan. Kemudian baru melakukan asesmen tadi ya, baru di penutup kita mengingatkan materi yang akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terus jangan lupa meminta refleksi, kira-kira apa saja yang kurang atau harus diperbaiki di pertemuan selanjutnya untuk saya. Oke, bagus sekali Bu ya. Kira-kira itu runtutan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian apa dominannya peran Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti? Kalau dominannya itu saya
memfasilitasi dan membimbing peserta didik yang membutuhkan bantuan saya. Karena kan saya ini menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, bukan teacher center. Jadi kayak cuman mengamati dulu, kalau mereka butuh bantuan baru kita mendekat. Berarti Bu sebagai fasilitator di situ ya. Fasilitator, Jadi membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya Bu ya. Oke, kemudian bagaimana interaksi yang Ibu harapkan terjadi antara Ibu sebagai guru dengan peserta didik nanti, Bu? Mungkin interaksi yang saya harapkan itu saya sebagai guru bisa melakukan komunikasi yang baik atau positif kepada peserta didik. Begitu juga kayak peserta didik sesama peserta didik. Jadi kayak aktif semua. Saya dengan siswa aktif, siswa dengan siswa juga aktif seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi memang sudah Ibu rancang dengan baik mengenai interaksi yang akan terjadi di kelas. Ini mengenai antisipasi Bu ya. Jadi biasanya dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada kendala-kendala tertentu. Kendala apa menurut Ibu yang mungkin muncul selama kegiatan atau pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Mungkin Bu ya, kendala yang akan muncul pada saat observasi nanti atau saya belajar di kelas, karena ini materi yang agak susah. Jadi makanya saya membuat kelompok. Nah, pada saat pengerjaan tugas kelompok itu kan saya menggunakan HP. Siswa itu saya suruh bawa HP untuk membuat presentasi, bisa video, bisa PPT, dan juga ada yang di karton untuk membuat bagan tadi kan Bu ya. Nah, mungkin nanti ada kurang aktif atau gimana sesama siswa, dan juga mungkin ribut atau berisik apa. Jadi saya harus mengkondisikan supaya siswa itu terlibat aktif semuanya. Oke, begitu Bu ya. Ada apa solusi yang akan Ibu siapkan jika terjadi hal tersebut? Jika terjadi hal tersebut, mungkin saya akan membimbing, kayak melihat lagi ke kelompok kecil apa kendalanya, terus saya juga menasehati jika mereka ada yang tidak aktif untuk segera menyelesaikan tugasnya dan fokus kembali dalam mengerjakan tugasnya. Nah, ya berarti Ibu sudah merencanakan jika hal itu terjadi, bagaimana solusinya Bu ya. Baik sekali Bu, saya rasa cukup praobservasi kita hari ini. Semoga nanti ketika observasi itu dapat berjalan lancar Bu ya. Amin. Amin. Mungkin ada hal yang Ibu tanyakan terkait pelaksanaan observasi nanti? Sepertinya cukup Bu. Semoga nanti observasi kita berjalan dengan lancar Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Desti atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu.